bukan informasi terpercaya. Bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Thank you Bang Ivan, suaranya makin hari semakin cetar membahana untuk mempresentasikan satu Sama-sama, indah Bang Azril. lagu hari ini ya. Cetar Bisa Widya membahana. tertawa akhirnya Bang. Cetar membahana ya Bang Azril ya. Pasti Agak ketemu lain. lagi di hari Kamis ya Widya, kita dan juga Bang Ivan ini dan juga pemirsa di rumah pasti berbicara tentang tanggapan publik terkait fenomena ataupun isu-isu yang lagi hangat. Benar sekali, dan tentunya untuk tanggapan publik kali ini kita seperti biasa menghadirkan beberapa orang narasumber, Benar, tapi untuk kali ini kita masih menunggu satu orang narasumber lagi ya Bang Iya, Azril yang benar akan sekali, hadir. Widya. Nah kalau berbicara soal topiknya juga, ini tidak kalah menarik dari topik yang pernah kita bahas, Pasti, yaitu Widya. mengenai kegunaan dan pemanfaatan fasilitas umum. Benar, berbicara tentang fasilitas umum sebenarnya pemirsa secara definisi yang generalnya bahwa fasilitas umum ini adalah ataupun merupakan fasilitas yang disediakan ataupun diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ataupun warga demi menyokong kegiatan masyarakatnya agar lebih mudah dalam melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan mereka. Iya, dan kegunaan dan manfaat fasilitas umum ini sebenarnya sangat banyak sekali, apalagi diberikan pemerintah untuk masyarakat. Tapi Benar, memang Widya. kita lihat fenomenanya saat ini masih banyak fasilitas umum yang tidak digunakan juga semestinya, begitu Benar Bang Azril. sekali. Dan ini kita menjadi edukasi juga untuk kita, untuk masyarakat, pemirsa juga yang menyaksikan, dan mudah-mudahan kedepannya ini PR yang berkelanjutan dan bisa selalu untuk jadi bahan perbaikan, begitu ya Bang Baik Azril. Widya, sambil menunggu bintang tamu kita satu lagi ini, kita langsung bertanya aja atau kita perkenalkan terlebih dahulu Kita perkenalkan untuk terlebih dahulu. bisa masyarakat luas memperhatikan terkait tema kita hari ini. Di sebelah kiri saya pemirsa sudah pasti seorang yang mampu untuk memberikan edukasi terhadap tema kita ini. Di sebelah saya adalah Bapak Midok Huta Barat selaku Koalisi Masyarakat Sipil Medan. Selamat sore Pak Midok, apa kabarnya? Sore Pak Azril dan Sehat ya? Widya. Sehat ya Selamat Pak ya? sore. Kabarnya sehat sekali dan super. Super. Baik, menarik Dan Pak sekali. Medok ini juga termasuk dari komunitas taman, begitu ya Ya, Pak Medok ya? Oh. saya sama teman-teman dulu pasca 98 itu ya menyoroti ruang publik itu, fasilitas publik itu ya, dan perabot kota itu di komunitas taman. Oke, Baik. Ya, baik. awal. Oke, dan satu lagi narasumber kita yang masih kita tunggu kehadirannya, masih dalam perjalanan, pemirsa, beliau adalah Dr. Andus Tunggul Sihombing MA, Ketua Prodi S2 Ilmu Administrasi Publik. Dan tentunya kita harapkan beliau segera sampai dan untuk bisa berdiskusi dengan kita juga. Pasti Widya, langsung saja kita untuk memberikan Baik. pertanyaan agar pemirsa yang di rumah bertanya-tanya sebenarnya mengapakah banyak sekali fasilitas publik atau public facilities ini menjadi disalahfungsikan Pak. Ya. Seperti Ya. trotoar dijadikan tempat lapak para pedagang, meski kalau kita berkaitan tentang kejiwaan sosial kita ini adalah memberikan lapak mereka untuk mencari nafkah juga. Namun secara undang-undang juga salah dan juga melanggar aturan-aturan yang berlaku. Seperti apa Pak Miduk menyoroti hal terkait alih fungsi ini? Ya, tentang pedagang kaki lima ya, tadi yang ke poin itu, pedagang kaki lima, ada kaki lima kan, satu berapa kaki, berarti 5 kaki sebenarnya. Ini udah pernah dibahas sebenarnya, ada kajian-kajiannya gitu ya. Konteks di Kota Medan yang kita lihat itu pedagang kaki lima ini memang semacam jadi menyerobot ya. Benar. Artinya ini kan sebenarnya fenomena bahwa ada masyarakat itu yang membutuhkan satu ruang tempat dia untuk bisa Beraktivitas dengan mudah ya. untuk mendapatkan ekonomi ya. Dan mungkin itu tidak terfasilitasi tentunya. Sehingga dia keluar dari sektor-sektor pasar yang formal ya kan. Sehingga menggunakan itu gitu loh. Nah, masalahnya sekarang itu sudah lama ya dibahas, ini udah beberapa kali terus ya. Penegakannya ini bagaimana begitu. Di satu sisi nampaknya kalau kita lihat fenomena di Kota Medan, kalau kita lihat sebenarnya hampir boleh dikatakan 90% sebenarnya pedestrian itu ada nggak gitu. Di mana itu ada gitu. Ada nggak Pak? Itu pertanyaan itu sulit. Di kampus susu aja kita lihat di kampus, ya di Unimed mungkin dari luar ke dalam itu yang dari sisi transport umum ya, berapa persen itu ke dalam itu. Selebihnya juga kan naik kendaraan sepeda motor. Benar. Yang USU juga begitu ya, karena
public transport kita ini kan belum menjadi sebuah kebiasaan kita Benar. yang bisa mengantarkan dari tempat kita ke tempat tujuan kita gitu loh. Sehingga ketika di tempat tujuan kita memang ada fasilitas untuk pedestrian yang berlangsung. Pasti. Ini kan enggak, sistem daripada tata kota kita tadi tidak memungkinkan orang dengan berjalan, dengan sepeda motor dan public transport tadi itu ada safnya itu. Arti saf itu ada satu tempat di mana ada untuk orang pejalan kaki, mungkin dia ada di satu kawasan tertentu. Yang kita lihat itu yang paling memungkinkan sebenarnya harusnya di kampus dulu. Bersepeda itu juga dari pinggir-pinggiran orang itu tempat asrama, kemudian tempat kos, yang mereka tidak menggunakan lagi fasilitas umum. Sebenarnya bersepeda ini kan juga satu tahapan yang bisa dibangun sebenarnya. Benar. Ya kan, dengan jarak yang lebih kurang 1 kilometer sampai 1,5 gitu. Tetapi kita mungkin belum bisa, atau pimpinan kota, kampus, kemudian masyarakat, Stakeholder terkait ya. stakeholder terkait gitu ya, belum melihat ini suatu yang menjadi PR kita. Sehingga kita lihat pedagang kaki lima menyerobot trotoar, parkir-parkir yang dimanfaatkan oleh sektor informal misalkan, yang menggunakan bahu-bahu jalan. Ini kan sudah banyak diributkan, bukan hanya di TVRI, di RRI, kemudian di media-media cetak, di sosmed juga gitu loh. Iya kan? Tetapi nampaknya ya pimpinan kota sebagai tata kelola yang di atasnya, dia sebagai manajer sebenarnya, bukan dalam konteks sekarang. Kalau dalam konteks sekarang dia seperti dalam tanda petik ya penguasa. Bukan manajer itu, penguasa, karena dia merasa ya aku nih pemilik kota itu gitu loh. Bukan public services, itu adalah tanggung jawab dia, bukan, belum seperti itu kita lihat gitu loh. Itu mungkin membuat ya problem-problem di lapangan itu mungkin belum bisa di-manage, belum ada komitmen untuk bisa menyelesaikan gitu menurut saya. Oke, Baik, menarik Ya. sekali Widya. Oke. Itu. Oke, saya yang menarik dari di sini yang disampaikan oleh Pak Minduk adalah langkah awal bisa kita mulai dari kampus begitu ya Pak, dari Misal, universitas begitu ya. misalnya. Officer, kantor-kantor pemerintahan. Oke, langkah-langkah kecilnya saja sebenarnya Ya. itu bisa untuk kemudian Ya. membiasakan diri menggunakan fasilitas umum, transportasi umum juga seperti itu. Ya. Oke, baik. Pusat-pusat perbelanjaan, ya kan? Artinya kan sebenarnya dengan studi dibantu oleh kampus kita tahu dari 2 perguruan tinggi yang negeri, yang swasta, kemudian sekolah-sekolah, ini pernah di mapping nggak? Berapa yang naik sepeda, berapa yang menggunakan sepeda motor, berapa yang menggunakan transport umum? Kalau ini dapat data ini tentu ada rekomendasi. Rekomendasi itu, oh ya kita butuh dia ada fasilitas angkutan umum ini kan kita udah mulai digeser ya. Benar. Dengan ada Gojek ini kan sekarang nampaknya ada problem juga tetap, walaupun misalkan angkutan umum menurun, kemudian ojek-ojek yang informalnya menurun, tetapi kepadatan di tengah kota Masih menjadi-jadi. bertambah dan bertumpuk ya. Menjadi-jadi karena Benar. tetap dia pelayanannya satu gitu loh, menggunakannya gitu. Artinya kan sepeda motor Gojek bertambah gitu. Jadi kepadatan di jalan juga bukan jadi solusi gitu. Kalau kita tanya pengguna, mereka bersyukur. Saya ditanya, wah enak kita pakai Gojek gitu. Tetapi tidak menjawab kemacetan kita yang secara keseluruhan. Oke. Jadi dia melayani semacam pribadi kita dimudahkan. Dari depan rumah kita langsung sampai ke jurusan kita gitu, atau ke tempat kantor kita. Tetapi dengan semua memakai Gojek, ini juga akan menjadi seram beraut lagi kota gitu. Oke. Baik, Artinya menarik dia. sekali. Mungkin ada kekurangan yang hal-hal yang substansial seperti pengawasan, pembimbingan, dan juga penataan terhadap satu akses yang ada kita lihat ini dalam kekurangan public transportation. Kita ini menjadikan seluruh kota Medan ini, baik itu di kecamatannya, menjadi macet. Sehingga membuat masyarakat ini resah, Pak. Ya, kalau pengawasan itu kan kalau kita lihat yang ada formal kan harusnya Satpol PP ya, yang bertugas untuk itu kan. Petugas parkir sudah diambil oleh sektor swasta. Sektor swasta dalam tanda petik ya. Tapi toh nanti retribusinya juga kembali menjadi pajak dong. Kan gitu. Kemarin ada terobosan dibuat oleh Pak Wali kan menggunakan kartu kan waktu kita di Kesawan. Tapi kemudian nyatanya saya perhatikan itu tidak terlalu efektif. tidak Pak. terjadi juga toh. Karena saya mengalami bahwa kendaraan nanti ada di satu titik ini pakai parking, Ya. satu titik ini manual. Manual. Kadang yang lagi petugasnya lagi sholat. Jadi kita sebagai pengendara bingung begitu Ya, Pak Minduk. betul. Mungkin menyiapkan dua-dua hal itu ya, dia manual. Artinya
Kan sebenarnya contohnya sudah banyak juga ketika misalkan Jakarta Gubernur DKI itu memindahkan para petugas parkir ini kemudian menjadi petugasnya DKI. Ya kan? Baru bisa ditertibkan. Selama misalkan ini tidak menjadi petugas dia akan susah gitu yang ngontrol petugas di bawah. Ya kan? Karena petugas yang di bawah itu ada ormas yang mengontrol. Iya, benar. Ada organisasi yang mengontrol ya kan gitu. Jadi try and error kalau kita lihat Pak Wali Kota ini terhadap e-parking, kemudian kemarin katakanlah Kitchen of Asia mau dibuat di Kesawan, nampaknya terlalu coba-coba ya. Sehingga kita lihat dengan pengalaman yang kurang, dengan tim juga yang kurang mungkin di sana, coba-coba ini akan bahaya terus. Karena nanti akan tidak ada success story juga buat dia untuk bisa menarik perhatian masyarakat terhadap kinerja-kinerja dia gitu loh. Ya, ini saya melihatnya hampir sama jadinya, terlalu coba-coba itu, terlalu coba-coba dan mungkin tim tidak terlalu, ya kenapa kita bilang coba-coba, kenapa e-parking yang dia gunakan sekarang nggak jalan gitu. Kalaupun dimulai dari titik pusat kota, berapa persen sih yang sudah terrealisasi ya? Terrealisasi kan nggak juga. Kalau coba-coba untuk pembiasaan kepada masyarakat itu bukannya baik juga Pak Mindum, itu seperti apa? Ya harusnya bagus. Misalkan kita kalau ketika kita belum punya itu, petugas itu langsung maunya kita bisa beli dari dia kartunya misalkan. Oke, baik. Ini kan enggak. Iya. Kita akhirnya kasih lagi, kemudian bukan kasih kartu toh. Iya. Harusnya satu paket petugas itu kalau dia tidak ada seperti di depan tol lah. Ya kan? Orang mau beli karena nggak ada kartu, ada yang jual kartu terpaksa, tumbuh di situ, ya kan? Ini maunya petugas itu langsung aja menyediakan kita beli kartu supaya langsung isi pulsanya atau tokennya. Ya. Otomatis itu dimudahkan, toh? Ini mungkin juga bisa ada pembiasaan. Misalkan apakah evaluasi itu oleh Pemko sekarang ada gitu, sehingga itu yang tadi tidak menyediakan kartu dijual oleh petugas supaya ada gitu. Dan itu kan bagian dia juga bisa ngontrol berapa sih kartu ini yang sudah berlangsung di masyarakat, ya kan? Dari situ juga tahu dia berapa yang punya mobil, misalkan. Kalaupun aja, jadi ada banyak yang bisa sebenarnya dicermati, tapi mungkin ya itu tadi coba-coba ini kalau nggak ada tim yang kuat mungkin tidak bisa terarah. Baik. Timnya jangan main-main juga ya kalau gitu. Ya ini kayak main-main lah gitu ya. Mungkin saya bertanya lagi, tadi ada istilah. Kayak anak remaja itu. Tadi ada istilahnya Pak, coba-coba dan mungkin menjadi konsep yang gagal. Apakah seperti itu juga pandangannya? Karena banyaknya fasilitas umum ini yang diadakan dan disoundingkan kepada masyarakat dan awalnya masyarakat ngeh. Tapi makin lama makin kesini sepertinya masyarakat juga ya sudahlah, pemerintahnya aja nggak melakukan hal yang sedemikian rupa. Mungkin seperti pedestrian ya Pak. Pemerintah Kota Medan kan memang mewacanakan gencar mengatakan bahwasannya ingin mengubah menjadi kawasan pedestrian, ada beberapa titik. Tapi mungkin masih dalam proses atau perancangan anggaran begitu. Tapi kita sebenarnya belum melihat ini progresnya seperti apa. Konsep gagal mungkin Pak. Ya, yang tahu mereka ya gagal atau tidaknya. Tetapi kita di masyarakat kan kita tadi bicara pedagang kaki lima, bicara tentang pedestrian. Tidak hanya itu fasilitas publik, ya kan? Termasuk telepon-telepon yang baheula dulu yang sekarang menjadi tempat-tempat ada wifi di ruang publik. Harusnya pengganti dari telepon yang tadi berbasis kabel di ruang-ruang publik ada juga wifi yang digunakan oleh warganya sehingga itu juga mereka terlayani. Ya kan? Itu di mana misalkan di taman-taman, ya kan, ruang-ruang terbuka taman. Saya kan orang komunitas taman ya. Dulu tuh bahkan kita di awal reformasi, taman-taman itu terlalu dipagar semua saya bilang. Benar-benar. Harusnya dibuka. Warga harusnya bisa ngakses taman, bermain-main di taman. Taman bukan hanya dilihat-lihat gitu loh, ya kan? Tapi bagaimana supaya taman-taman ini dia diakses oleh warga. Dan waktu itu berkembang ya dari sejak Surabaya, kemudian masuk Bandung, Emil jadi wali kota di sana. Akhirnya muncullah taman-taman tematik. Kita melihat Medan juga agak dia buat di akhirnya Taman Beringin, mulai ada rame ya. Padahal sebenarnya taman-taman di Medan ini juga masih sangat butuh sekali, masih kurang gitu. Dan di taman-taman terbuka ini juga fasilitas wifi misalkan itu pernah ada di depan rumah sakit Elizabeth, tetapi atau di lapangan Merdeka juga ada. Tapi setelah dipasang ya orang ke sana hanya berapa free, setelah itu di-charge lagi, harus beli juga lagi pulsa. Ya itu namanya bukan fasilitas publik. Fasilitas publik itu dia
tidak berbayar. Tol itu bukan fasilitas publik karena tol itu kita bayar gitu. Tapi kalau jalan ya itu fasilitas publik. Kita udah bayar waktu beli mobil bayar pajak. Kita punya SIM kita harus bayar SIM. Tiap 5 tahun kita upgrade. Itu pajak untuk membangun jalan itu gitu loh. Jadi apa yang dimaksud dengan fasilitas publik gitu ya. Fasilitas publik itu yang ada bersifat fisik, ada non fisik juga, ada dia pelayanan toh. Kita mau ngurus KTP, kita mau ngurus kartu keluarga, kita mau ngurus SIM ya kan. Nah, itu kan dia pelayanan publik namanya gitu loh. Fasilitas publik tadi perabot-perabot kota tadi gitu loh yang kita maksudkan. Baik, Jadi, menarik sekali. masih banyaknya sarana prasarana di tempat-tempat fasilitas publik yang tidak mendukung untuk kemudian masyarakat juga memanfaatkan fasilitas publik dengan baik seperti misalnya taman tadi begitu. Ya. Dan memang masyarakat minat untuk kemudian bisa memanfaatkan fasilitas publik seperti taman tadi di Kota Medan tinggi atau enggak sih Pak? Ya fenomenanya kita lihat misalkan ketika Citra Garden dibangun. Di depan-depan itu kan ada lapangan tuh yang sebelahnya ada Carrefour. Iya. Wah rame di Banget. situ. Datang orang ya kan. Ada air mancur ketika dibangun yang di Mandiri, air mancur itu didatengin anak-anak, ya kan? Termasuk juga yang sekarang ada GCT, ya daerah Medan Johor, Ya. kemudian yang di belakang Unimed. Anak-anak begitu melihat ada ruang yang terbuka, sesungguhnya kita butuh ada ruang dalam dan juga kita butuh ada ruang luar. Baik Pak Oke. Miduk, tahan sebentar. Oke, Untuk baik. melengkapi perbincangan dan diskusi hangat hari ini, pemirsa telah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara salah satu narasumber kita lagi yaitu Dr. Handus Tunggul Sihombing MA selaku Ketua Selamat Prodi sore, S2 Dokter. Ilmu Administrasi Publik. Silakan, Selamat Duduk. sore Pak. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah lengkap ya Widya, sudah ada 2 narasumber dari Prodi S2 Ilmu Administrasi Publik terkait tema kita adalah kegunaan dan pemanfaatan fasilitas umum. Benar sekali Pak Tunggul, kabarnya gimana? Sehat? Ya, sehat-sehat. Sehat. Kalau mau minum dulu boleh Pak Tunggul silahkan karena Ya, baru sampai lanjut juga. aja, Lanjut lanjut saja aja. ya. Oke, Masih Bang lanjut. Aceh mungkin Masih boleh. bisa lanjut ya. Ya. Kalau langsung saja ini saya membahas tentang terkait kegunaan dan pemanfaatan fasilitas umum ini Pak. Kalau dari Bapak melihat sendiri, sudah melayanikah fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah ke masyarakatnya sendiri? Baik, terima kasih. Terkait dengan pelayanan umum ini, dari segi fasilitas, dan biasanya itu kita sebut dengan public goods, berarti itu semua sebenarnya adalah dalam rangka pelayanan terhadap warga negara atau citizen selaku taxpayer begitu. Jadi menurut pengamatan kita, terlebih-lebih kalau misalnya fasilitas umum itu katakanlah di pusat pasar begitu, atau yang memang benar-benar ada di situ mobilitas masyarakat tinggi, pasti di situ akan terabaikan tentang public goods itu sendiri. Jadi manfaatnya tidak benar-benar untuk pelayanan umum, malah udah dibelokkan ke arah yang lain begitu. Baik Pak, tahan Ah, sendiri, iya. tahan sebentar, masih ada tadi pembelokan. Mungkinkah ada istilah bisnis di dalamnya? Tapi pemirsa kami persilahkan dulu kepada 2 narasumber kami untuk mencicipi manisnya teh kami, apalagi terlebih Baik. Pak Tunggul sendiri. Terimalah persembahan dari RME. Semua tentang hari ini, semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi, suguhan kita di tangkapan publik. Baik. Pemirsa
masih bersama kami dalam tanggapan publik dengan temanya yaitu kegunaan dan pemanfaatan fasilitas umum. Mungkinkah tadi perbincangan kita ini masih gagal dan mungkin saya akan bertanya lagi untuk menambah ataupun melengkapi pertanyaan saya ini. Apakah fasilitas umum ataupun fasilitas masyarakat ini sekarang menjadi ajang bisnis dari pihak-pihak terkait karena ada istilah pembelokan yang dikeluarkan tadi dari statement Pak Tunggul. Silahkan Pak. Ya, pembelokan maksud saya dalam hal ini sebenarnya kan kita kalau masalah memanfaatkan public goods atau barang-barang publik itu, di situ kan tidak perlu ada kompetisi, persaingan antara satu dengan yang lain. Artinya bahwa setiap taxpayer itu pasti harus akan memanfaatkan public goods itu secara sama haknya begitu. Jadi tidak ada persaingan di situ. Tapi kalau sudah ada persaingan, maka di sini akan bergeser manfaat dari public goods itu menjadi barang ekonomi, economic goods begitu. Jadi bukan public goods lagi. Di sini yang menjadi permasalahan begitu. Sehingga pelayanan pemerintah terhadap warga negara ya boleh dikatakan kurang responsif lah. Berarti masyarakat kita tidak menerima hal itu dengan baik ya Pak ya? Ya seharusnya hal ini tidak akan perlu terjadi begitu, tapi karena fasilitas-fasilitas umum itu jadi dimanfaatkan terhadap kepentingan yang lain, maka di sini terjadi kompetisi yang seharusnya tidak ada begitu. Jadi untuk itu maka dalam hal ini ya sebenarnya dinas-dinas terkait untuk ini perlu untuk bereaksi begitu supaya memang benar-benar bahwa public goods itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat umum begitu. Baik, ya. Menarik sekali. Oke, baik. Pak Tunggul, ini kalau dia lebih menyinggung soal bagaimana kemudian trotoar yang banyak sekali disoroti belakangan ini, ya, yang kemudian tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Seperti misalnya tadi kita juga sudah sempat singgung, dimanfaatkan untuk berjualan, parkir sepeda motor begitu. Dan kalau misalnya ini pemerintah kemudian berupaya untuk merelokasi para pedagang kaki lima ke lokasi lain seperti itu, banyak mungkin para pedagang yang tidak akan menerima begitu kan, protes dengan menganggap bahwasannya ini mengganggu mata pencaharian kami begitu. Jadi dianggap pemerintah tidak peduli terhadap hak asasi manusia ataupun hak asasi para pedagang. Tapi di satu sisi ini benar-benar melanggar peraturan begitu. Kalau kita lihat undang-undang saja ini sudah melanggar begitu. Ada hak pejalan kaki yang dilanggar. Nah ini sikap pemerintah harusnya seperti apa agar kemudian bisa berimbang, memberi kemudahan bagi para pedagang untuk berjualan, tapi kemudian tidak melanggar ataupun tidak juga menghilangkan hak dari para pejalan kaki. Ya. Para pedagang kaki lima itu ya memang hak asasinya untuk mencari nafkah ya, apalagi pengangguran tinggi begitu. Mungkin itu bisa terjadi semakin tingginya pengangguran itu karena pandemi COVID-19 mulai tahun 2019 akhir yang lalu begitu. Tapi ya ini kan merupakan kewajiban dari pemerintah juga sebenarnya dalam rangka menyediakan lapangan kerja. Namun dalam hal ini jika memang trotoar atau fasilitas umum tadi itu menjadi digunakan untuk kepentingan yang lain, tanda kutip begitu, ya seharusnya itu yang saya katakan tadi, instansi terkait harus turun tangan. Katakanlah seperti dinas Satpol PP, dinas perhubungan, kemudian ya dinas apalagi ya, banyak sebenarnya yang terkait dengan ini. Dinas Kominfo juga bisa terkait adanya misalnya tiang-tiang telepon. Benar. Dan bahkan sekarang ini tiang-tiang internet seperti hutan jadinya kan. Dan tidak ada keteraturan. Ada mahasiswa saya yang sedang meneliti ini terkait dengan tiang-tiang internet itu tadi. Siapa yang berwenang untuk mengawasi ini? Tentunya kan ada, kalau di Pemko Medan ya pasti dinas Kominfo tadi, Satpol PP, dan kemudian mungkin juga dinas perhubungan juga terkait di sini. Yang jelas pemerintah itu harus melayani masyarakatnya begitu melalui fasilitas umum tadi. Maka ya harus Pemko Medan itu melalui dinas-dinasnya atau instansi tadi harus melakukan
prinsip-prinsip pelayanan itu tadi. Bagaimana misalnya pemerintah melayani masyarakatnya, tentunya harus misalnya responsif lah. Itu yang pertama, dan kemudian ada empati begitu. Bagaimana kalau itu yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, seharusnya untuk masyarakat umum. Jadi hal ini harus memang benar-benar menjadi menjadi perhatian dari pemerintah Kota Medan begitu, supaya memang ya kalau itu fasilitas umum ya digunakanlah, dimanfaatkanlah oleh umum secara secara sama antara satu individu dengan individu lain. Karena di mana bahwa warga negara itu kan sudah membayar pajak. Benar sekali. Taxpayer ya, Pak. Kita beli misalnya paket pasti ada pajak, kita beli ballpoint aja seperti ini ada pajak. Benar sekali. Jadi di sini di mana imbalan dari membayar pajak itu tadi, akhirnya masyarakat umum menjadi terpinggirkan dari pemanfaatan trotoar tadi untuk katakanlah para pedagang kaki lima. Baik. Dan kemudian pada sisi lain saya juga tanda tanya begitu, misalnya para pedagang kaki lima di situ beraktivitas, jangan-jangan ya kalau bisa kita katakan gitu, mereka juga resmi membayar retribusi, Benar. membayar Parkirnya. membayar yang lain-lain. Datang lagi misalnya lingkungan, Kepling begitu, kan ada kewenangannya di situ Berarti juga. artinya terorganisir juga ya, Pak ya? Terorganisir juga. Maka di sini kita juga jadi akhirnya kalau kita tidak mengembalikan ke manfaat semula begitu, banyak di situ yang akan muncul kepentingan tanda kutip. Baik sekali. Ya. Benar sekali. Mungkin saya akan menambahi apa yang didiskusikan dari Pak Tunggul dan juga Widya. Banyaknya katakanlah dari pemerintah melalui Dinas Satpol PP ini sudah melakukan suatu aksi seperti kayak melakukan derek parkir liar dan juga melakukan lanjutan terhadap lapak-lapak ini ditata dengan kelola yang baik. Namun masyarakatnya sendiri menolak dan tidak menggubris hal itu. Artinya tidak mengindahkan hal-hal terkait itu. Sebenarnya dari pemerintah atasan sudah, namun ke bawahannya ini Pak yang tidak bisa melakukannya itu dengan secara fungsional. Seperti apa dari Pak Minduk sendiri melihatnya? Ada permainan nih Pak Minduk. Yes. Iya, memang kalau bahasa Tapselnya itu bisa marbulut ya, marbulut katanya. Bukan ya kan? belut ya Pak? Bukan belut, marbulut gitu. Jadi waktu kasus terakhir itu kan tahun lalu ya, ketika Satpol PP menertibkan, 2 tahun lalu kayaknya, pedagang-pedagang yang sudah sekian lama itu beroperasi di depan Rumah Sakit Elizabeth, ingat nggak? Oh, oke. Kan sampai viral tuh. Sampai ada yang diserang. Ya? Karena Benar. masih ada konflik kan antara petugas dengan masyarakat di situ gitu Dan loh. kebanyakan mereka mengatakan kami telah membayar. Iya, gitu loh. Artinya pendekatan ini kan ya sangat Krusial sebenarnya. konflik itu ya tidak pendekatan ada karikatifnya ya, mungkin ya, langsung pendekatan frontal itu. Sehingga konfliknya besar sekali gitu ya. Kalau kita lihat lagi misalkan, nah ini sekarang fenomena baru yang skuter nih, yang di lapangan Merdeka kan, ada anak-anak sekarang akhirnya mulai pakai skuter itu kan karena nggak ada trackingnya bisa bermasalah, ya kan, bisa bermasalah. Skuter ini kalau kita lihat juga sebenarnya, ya sekarang di Jakarta Citayam Fashion Week, sekarang Malioboro udah muncul kagetan lagi, ya kan? Malioboro Fashion Street itu, ya kan? Artinya selama tidak ada slot, fenomena ini slot ini maksudnya ada ruang ya. Kan mereka kan ngambil zebra cross tuh. Kan sekarang udah mulai bermasalah. Kenapa? Karena memang spontanitas itu di ruang-ruang publik, ya nggak boleh mereka menggunakan ruang publik yang ada mengganggu kepentingan umum kan. Sekarang jadi ribut lagi nih, ya kan? Citayam dengan penertibannya. Bahkan sebelum mereka ke sana karena parkirnya juga sembarangan, karena memang di situ bukan ada tempat parkir. Wajar aja kalau tiba-tiba orang menumpuk kan pasti ada parkir, ada beli sesuatu. Ini kan ada efeknya gitu loh. Meresahkan masyarakat pastinya Pak. Ya pasti, artinya pasti ada konflik itu, ya kan? Nah, ini juga Kota Medan tadi kita lihat ya. Tadi saya sudah bicara dari mulai pedagang kaki lima gitu ya, kemudian tempat-tempat parkir, kemudian taman-taman yang harusnya bisa diakses warga, disediakan fasilitas-fasilitasnya ya.
bagaimana orang supaya bisa di sana olahraga seperti di lapangan Merdeka Awal, di tempat misalkan Taman Beringin, Taman di Teladan. Ini kan harus dia difasilitasi tentang kebutuhan-kebutuhan warga nih. Artinya memberikan satu space ataupun ruang ya Pak ya? Sebelum Bisa. menjadi efek atau membawa efek negatif itu. Iya kan? Tamrin misalkan yang sakinah. Ketika sakinah dibuat baru, kemudian dibuat tempat ada place di mana orang kan berhasil tuh jadinya. Ramai jadinya, jadi magnet baru, ya kan? Karena kenapa? Orang tidak saja, orang Asia ini memang udah begitu perilakunya. Perilaku Asia yang sepanjang tahun ada matahari gitu ya. Mereka juga perilaku ini udah studi-studi orang apalah, orang-orang akademisi ya, di perkotaan lagi konteksnya. Orang di Asia yang kita melihat matahari tidak selamanya suka di dalam gedung. Kita juga butuh orang itu bermain di ruang luar. Ya. Gitu loh. Sementara RTH kita sekarang masih di bawah 8%. Wow. Wajar saja tempat-tempat yang tidak harusnya dipergunakan, akhirnya masyarakat menggunakan, mengokupasi itu. Yang terjadi akhirnya konflik, gitu loh. Dari berbagai pihak Iya. ya. Coba kita lihat misalkan pedestrian yang saluran air sebenarnya itu di bawah. Kalau saluran air ini terbuka, tidak ditutup Pak. Mereka nggak ngintip ini Pak. Jarang ini ngintip. Karena ada tindakan lagi yang harus dilakukan. Harus memberikan papannya sehingga mereka di atas ya kan. Tapi begitu ada pedestrian yang di bawahnya saluran air, yang mereka lihat ini kosong, mereka ngintip. Oh ini bagus juga kalau tempat jualan. Jadi ini yang harus dilihat oleh pemerintah kota. Ini ada faktor-faktor psikologis yang juga bekerja di sana gitu loh. Dia, ya kan? Katakanlah yang terakhir juga kasus ini Pak Tunggul di USU. Itu kejar-kejaran itu antara pedagang yang waktu di depan penertiban, yang waktu itu kan sempat ada sederetan tempat pedagang kaki lima itu, ya kan? Ketika diusir, mereka akhirnya bongkar semua, tapi berpindah jadi di becak, di sepeda motor, nah gitu-gitu. Nah, ya kan, akhirnya kejar-kejaran sama satpam, pada jam-jam tertentu dikejar, lari. Ya, ini sebenarnya kan slotnya apa? Slotnya di sana ada masyarakat banyak, ada orang, ada kebutuhan, ada minum, ada ini. Ini yang harus disediakan, maka waktu saya bilang harusnya USU menariklah, ada tempat di sana, diberikan tempat supaya para pedagang ini juga bisa melayani atau orang yang di USU juga butuh itu gitu loh, makan dan minum yang snack itu tadi. Take and give-nya saling ya Pak. Ini kan harus ada tata kelola yang Benar, sensitif ini. Kalau enggak ya kita akan benturan terus, nggak ada sesuatu keterampilan kita atau seni kita mau mengelola kota ini supaya kota ini bisa menjadi nyaman buat pemerintah, nyaman buat pengusaha, nyaman buat masyarakat kan gitu. Dan nyaman juga bagi pengguna-pengguna ruang publik itu. Baik, menarik sekali Widya. Ya. Baik, saya ke Pak Tunggul kalau gitu. Kalau tadi melihat dari apa yang disampaikan Pak Minduk mengatakan RTH kita saja tuh masih di bawah 8%. Kemudian fasilitas umum oke ada tersedia, tapi mungkin jumlahnya juga tidak begitu banyak dan sepertinya kalau diperhatikan tidak menunjang untuk kebutuhan aktivitas warga begitu, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Nah, kalau berbicara dari anggarannya sebenarnya pemerintah daerah tentu punya anggaran itu ya, Pak Tunggul ya kalau kita amati, tapi penggunaan anggarannya mungkin yang tidak tepat sasaran kah? Atau pemerintah sendiri juga sebenarnya bingung ini anggarannya mau dipakainya untuk apa, mau dibangun ini bagaimana ini sebenarnya? Disorganisir jadinya ya. Sendiri melihatnya seperti apa? Nah, di sini sebenarnya memang ya perlunya pelaksanaan pemerintahan yang baik begitu, dalam arti bahwa sebenarnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan itu kan ada tiga pilar dari pemerintahan itu. Ya pemerintah itu sendiri, dan kemudian yang kedua stakeholders, dan kemudian yang ketiga ya civil society. Masyarakatnya kembali Iya, ya. masyarakatnya kembali. Artinya ya ini semua bersinergisitas antara satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian ya kalau memang sudah terjadi seperti itu, bagaimana pemerintah itu sendiri mengambil sebuah kebijakan publik begitu supaya hal ini bisa dikelola. Dan demikian juga bagaimana pengusaha itu juga bisa kebutuhannya tersalurkan begitu. Jadi ada sinergisitas antara satu pilar dengan pilar yang lain. Kalau tidak ya tidak ada penyelesaian, akhirnya kejar-kejaran antara satu dengan yang lain begitu walaupun dibuat sebuah peraturan. Ini sebenarnya.
Kalau seperti tadi sudah ada misalnya para pedagang kaki lima, sehingga mereka itu mencari suatu peluang. Nah, peluang ini memang kan ya harus ditangani sebenarnya oleh pemerintah, supaya ya tidak terjadi sikut-sikutan antara pemerintah dengan civil society-nya itu tadi. Nah, maka dibuatlah sebuah kebijakan seperti tadi dikatakan bagaimana kalau para pedagang kaki lima itu direlokasi ke tempat tertentu, dan pemerintah juga harus bijak di mana kira-kira lokasi yang memang benar-benar sama seperti dengan hal yang sebelumnya, di situ ya? nanti mobilitas antara warga dengan yang lain itu, antara individu dengan individu memang rame. Jadi jangan nanti misalnya diambil sebuah kebijakan ditaruh di suatu tempat yang memang di situ tidak ada orang. Sama Kan aja jadinya balik iya, lagi sama pedagangnya. aja balik lagi. Makanya dikatakan kan gampang sebenarnya. Di situ ada gula, pasti di situ ada semut. Kan begitu. Maka gulanya itu di mana cocoknya untuk diletakkan. Disitulah akan terjadi sebuah kebijakan publik begitu, yang memang pemerintahnya benar-benar mengambil kebijakan ya dalam rangka untuk mencari solusi terhadap para civil society yang beraktivitas di situ tadi. Karena berbicara perut ini sangat krusial ya Pak ya? Ya memang itu hak asasi manusia. Nah, Bapak kan nggak Iya. bisa lapar, Iya, saya itu juga. hak asasi manusia itu kan. Hanya bagaimana supaya ini tertata, sehingga terciptalah apa yang disebut dengan good governance. Baik. Tata kelola pemerintahan yang baik. Ya kalau tidak ada rakyatnya mana bisa ada pemerintah. Baik. Nah, demikian sebaliknya. Jadi kan rakyat juga nggak bisa sembarangan begitu. Kan ada yang ngatur. Karena ada aturan itulah makanya kita memang bisa tertib. Kalau tidak ada ya pasti tetap seperti itu terus. Seperti apa dulu itu pasar Seis Kambing B itu dari dulu kan macet total terus di situ. Padahal hari-hari sebenarnya ya bukan, pokoknya macet lah terus itu. Kenapa bisa macet? Wah di situ banyak instansi terkait kan, dinas perhubungannya, polisi lalu lintasnya, kemudian dinas kebersihan, PD Pasar, Kepling, dan Satpol PP. Ini tidak ada koordinasi nampaknya. Akhirnya seperti anggaran yang sudah dialokasikan tadi, entah kemana kita pun nggak ngerti. Baik, benar. Hanya masyarakat Benar bisa sekali. mengeluh. Iya. Baik, kita tadi sudah banyak berbicara atau berbincang terkait dari pemerintahnya sendiri. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, Pak, sebenarnya adalah masalahnya ini ada di masyarakatnya ini. Mengatasi masyarakat yang berperilaku seperti penantang ataupun pelanggar dari hal-hal yang substansialnya ini terkait dengan fasilitas publik, selalu mendirikan katakanlah lapak yang seharusnya menjadi trotoar masyarakat ini seperti apa? Apakah butuh pendekatan seperti empiris atau normatif juga sehingga masyarakat dan juga pemerintah ini tidak saling tubrukan satu sama yang lain dalam hal menciptakan kondusivitas di tengah-tengah masyarakat lainnya, Pak? Dari Pak Tunggul, singkat dan padat, Pak. Ya, Mengatasi kalau dari perilaku. saya terus terang aja, makanya duduk bersama. Makanya ada pertanyaan misalnya bisa kita lemparkan gitu, so the future gimana? Kedepannya gimana? Kota ini ya tergantung kepada saya, tergantung kepada pemerintah, tergantung kepada stakeholders yang lain, tergantung kepada masyarakat. Nah, maksud saya pemerintah telah katakanlah melakukan tata kelola dengan memberikan Satpol PP untuk menertibkannya. Tapi setelah Satpol PP pergi, kembali lagi masyarakatnya mendirikan itu, Pak. Iya, Masalahnya. makanya tidak cukup hanya pemerintah itu tadi, itu sudah menjadi old public administration namanya Oke, istilahnya. old public Tata kelola administration. pemerintahan yang Yang lama. klasik, tradisional. Benar. Sekarang ini sudah new public management, bahkan sudah menjadi new public service. Oke. Artinya pelayanan itu pelayanan yang harus memang ya memperhatikan siapa yang dilayani. Warga negara itu bukan hanya klien, customer, bukan. Warga negara itu ya citizenship. Baik, menarik sekali. Itu. Jadi bagaimana supaya warga negara itu memang bisa ditingkatkan kesejahteraannya. Supaya jangan kucing-kucingan seperti tadi, ya mari duduk bersama. Masyarakat juga memang ya harus ada kesadaran dari segi servis pelayanan itu tadi. Malah kita ini sekarang kan udah malas belanja-belanja apa kan. Dengan adanya swalayan, ada Alfamart, Indomaret, malah ada misalnya seperti mau membayar listrik kita Udah udah secara online ya? iya, kita Baik. sendiri yang melayani diri kita sendiri. Baik. Nah, itu kalau memang
what the next future. Baik, Kan dari begitu. Pak Miduk, Pak, singkat dan padat Pak sebelum Ya. kita menutup. Iya, nggak mudah jadi wali kota dan penyelenggara. Kita pun kalau disuruh di sana nggak mudah. Ribet juga ya. Ribet. Yang jelas ketika Tapi kita kalau menurut saya Pak mudah. Oh, ya. Tergantung pada Hati nurani Iya. sekali. Diterapkan. Ya, jadi yang Ah. saya bilang ketika ketika mau berumah tangga, saya tahu apa-apa yang saya butuhkan sehingga harus saya sediakan. Nah. Dapur, Iya. ya kan, kamar mandi, ruang, ada halaman ya. Jadi kan masyarakat ini ada petanya di pemerintahan ini. Segmentasi pekerjaan yang formal maupun non formal. Ya kan? Nggak bisa hanya dilarang merokok, tapi sediakan juga tempat merokok. Benar sekali. Sorry ya. Di hotel mau dimanapun. Nggak bisa dilarang buang sampah, tapi nggak ada tempat sampah. Sorry ya. Nah, ada harus solusi. Tidak bisa hanya dilarang, ya kita harus antri dong. Baik, Nggak benar bisa sekali. lisan. Harus kasih nomor antrian gitu. Oke. Jadi ini juga tempat-tempat ini tadi yang dibutuhkan, tempat parkir, tempat pedagang, tempat pejalan kaki, tempat anak-anak fenomena sekarang yang naik skuter. Itu kan suatu fenomena yang muncul. Tempat orang mau ngedance, anak-anak ngeband, di mana? Taman budaya kita nggak ada gitu loh. Ya kan, ya orang ini akhirnya ngeband di kafe-kafe. Baik, Ngeband menarik di sekali. sini. Karena apa? Ada fenomena anak-anak berkesenian, tetapi tidak ada ruang-ruang keseniannya. Baik. Ya wajar dong, mereka akhirnya cari kemana-mana. Aku jadi pakai dong ini walau di Medan. Sorry, itu penutupku ya. Oke, Baik, baik. menarik sekali Pak. Yang Terima kasih, artinya Pak. kesadaran dari seluruh pihak untuk menciptakan satu Iya. kondisivitas terhadap masyarakatnya menjadi pilihan dan jawaban pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Miduk dan juga Pak Pak Tunggul Tunggul. yang telah hadir memberikan satu edukasi terkait fasilitas umum ini agar dikelola dengan baik dari Benar. pemerintah dan juga masyarakatnya, Widya. Oke. Dan pemirsa, sebelum kami mengakhiri perbincangan kami hari ini, terimalah persembahan epik dari RME Band. Silahkan.